Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadis Jibril yang panjang yang menjelaskan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Sekarang insyaallah kita pelajari fikih hadisnya, faidah-faidah yang terkandung dalam hadis Jibril atau fikih hadis. Faidah yang pertama, istihbabus su'al fil ilm. Dianjurkan bertanya tentang ilmu. Jadi anjuran bertanya tentang ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu, kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Jadi dalam urusan agama hendaknya kita bertanya kepada ahlinya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak didasari dengan ilmu. Apapun permasalahan yang kita tidak fahami, yang tidak kita ketahui, maka tanyakan supaya jangan sampai salah dalam beramal, jangan sampai salah dalam beribadah. Nah, kalau seandainya dalam urusan dunia kita tidak berani melakukan sesuatu kecuali atas petunjuk ahlinya, misalkan dalam ilmu kedokteran, kira-kira berani tidak kita meminum obat yang tidak ada labelnya, tidak ada aturannya? Kira-kira berani tidak kita minum? Kita sakit parah, kemudian kita asal beli obat. Tidak berani. Kenapa? Khawatir justru akan memperparah, atau khawatir salah minum obat, sehingga mengakibatkan kita sakit parah atau mungkin sampai pada kematian. Nah, dalam urusan agama jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa dasar. Jika masalah ini samar bagi kita, jika masalah ini kita tidak fahami, maka tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada ulama, kepada ahlinya. Jadi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, jangan coba-coba melakukan sesuatu tanpa ilmu. Kenapa? Karena imbasnya ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah, dan bahkan kita bisa saja mendapatkan dosa. Seperti yang kita bacakan dalam perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, kemudian tanpa dasar ikhlas, itu ibaratnya adalah seperti orang yang berpergian jauh, orang yang dalam perjalanan jauh hanya membawa pasir atau membawa bebatuan di dalam tasnya. Apakah hal tersebut bermanfaat baginya? Tidak. Hal tersebut justru melelahkannya dan tidak bermanfaat baginya. Soalnya kalau seandainya dia capek di tengah jalan, ingin makan, ingin minum, sedangkan yang ada di dalam tasnya hanya pasir dan batu, ini hanya menyusahkannya, melelahkannya, dan tidak ada manfaat baginya. Oleh karena itu, di dalam kita beribadah kepada Allah, hendaknya kita berdasarkan ilmu. Jika kita tidak mengetahui ilmunya, maka tanyakan kepada ahlinya. Jangan sampai kita takut bertanya sehingga nanti mengakibatkan kita tersesat
Nah, bahaya kalau tersesat jalan masih mending, tapi kalau tersesat dalam ibadah, tersesat dalam amalan, atau tersesat dalam agama, ini berbahaya. Efeknya maka kita bisa saja masuk ke dalam api neraka karena tersesat dalam agama, termasuk golongan-golongan yang menyimpang. Kemudian dikatakan wa qad qil as-su'alu nisful ilm. Dikatakan bahwasanya bertanya itu adalah setengah dari ilmu. Nah, jadi dengan kita bertanya maka kita mendapatkan setengah ilmu. Jadi permasalahan apapun yang ada di dalam benak kita yang tidak kita fahami, jangan dipendam, jangan disimpan. Segera tanyakan sehingga kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau atas permasalahan yang kita hadapi. Kemudian faedah yang kedua, as-su'alu 'anil ilmi nafi' fid dunya wal akhirah wa tarku su'al amma la faidata fih. Bertanya tentang ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wa tarkus su'al amma la faidata fih, dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaat dan faidahnya. Jadi dianjurkan kita bertanya tentang ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, misalkan kita bertanya tentang pertanian, kita bertanya tentang bagaimana cara berdagang. Intinya untuk kebaikan-kebaikan dunia. Wal akhirah, juga untuk kebaikan akhirat kita. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, bagaimana cara bermuamalah yang benar. Nah, kita bertanya kepada ahli ilmu tentang hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wa tarku su'al amma la faidata fih, jangan bertanya hal-hal yang tidak ada kepentingannya, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Nah, karena sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini membuang-buang waktu. Nah, juga ini mengganggu aktivitas orang alim tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, yanbaghi liman hadara majlisa ilmin wa ra'a anna al-hadirin bihajatin ila ma'rifati mas'alatin ma, sepantasnya, seharusnya bagi orang yang hadir dalam suatu majelis, kemudian dia melihat para hadirin, para santri membutuhkan atau butuh untuk mengetahui satu permasalahan. Walam yas'al anha ahadun, dan tidak ada satupun yang bertanya tentang masalah tersebut. An yas'alahu anha, hendaklah dia yang bertanya tentang permasalahan tersebut. Jadi begini, jadi kalau misalkan dalam majelis ini ada satu permasalahan yang sangat-sangat penting, ada permasalahan yang sangat penting, dan kemungkinan besar semua yang hadir dalam majelis ini tidak mengetahui tentang permasalahan ini, dan ini sangat dibutuhkan. Banyak yang salah dalam masalah ini. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian punya inisiatif. Oh, ini supaya mereka tahu, karena banyak yang terjatuh dalam kesalahan ini. Maka walaupun kalian, salah satu di antara kalian tahu jawabannya dengan benar, tahu masalah ini bagaimana solusinya, tapi kalian bertanya tujuan apa? Supaya orang-orang di sekitar kalian atau teman-teman kalian bisa mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Paham maksudnya? Nah, jadi misalkan ini kalian melihat, oh ini banyak yang salah dalam masalah wudhu. Kalian pantau, kalian lihat, kok banyak sekali yang salah dalam masalah ini. Dan kalian tahu kalau kalian yang menegur tidak enak.
oh baiknya kita sampaikan langsung, sehingga nanti dijelaskan. Kalian nanya dengan inisiatif, dengan tujuan supaya yang lain yang terjadi kesalahan-kesalahan, yang tidak paham dalam masalah ini, tahu bagaimana wudhu yang benar, tahu apa kesalahannya. Jadi jangan diem. Nah, walaupun saya masalah ini saya paham, masalah ini saya tahu, tapi kebanyakan atau sebagian besar kalian tidak paham, maka hendaklah satu orang punya inisiatif. Paham ini? Wa in kana huwa ya'lamuha, walaupun ia mengetahuinya, liyantafi'a ahlul majlis bil jawab, supaya orang-orang yang hadir dalam majlis itu mengetahui jawabannya. Karena Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Bukan beliau tidak mengetahui jawabannya, tapi tujuan Jibril, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Jibril datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah bukan untuk dirinya, tapi supaya sahabat tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Makanya Jibril mengatakan, ya Muhammad, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Kemudian Rasulullah menjawabnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi yang datang tadi itu adalah Jibril, ingin mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi Jibril datang bukan menjelaskan kepada mereka, tapi dengan cara bertanya. Paham? Nah, jadi saya ulangi, ada permasalahan yang sering dilakukan, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh teman kalian. Kalau kalian yang menegur, tidak enak. Kalau kalian yang menjelaskan, mungkin kemungkinan dia tidak akan terima. Akhirnya kalian pura-pura tanya, bagaimana hukum masalah ini? Supaya teman-teman kalian yang tidak paham bisa paham, yang tidak mengerti bisa mengerti. Akhirnya kalian tanyakan padahal kalian sudah paham bagaimana permasalahan ini, bagaimana jawabannya, bagaimana dalil-dalil, kalian paham. Cuman kalian bertanya supaya beberapa teman kalian yang tidak paham itu bisa paham. Kemudian faidah berikutnya, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi lis-sa'il husnul adabi baina yaday muallimihi. Hendaklah seorang penanya, seorang penuntut ilmu beradab dengan adab yang baik ketika duduk di depan gurunya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang santri dan santriwati beradab dengan adab yang baik ketika berada di depan gurunya. Duduk yang rapi, duduk yang sopan, beradab, tidak melakukan hal-hal yang menyinggung atau menyakiti perasaan guru. Mungkin dengan bermain ini, memainkan itu. Nah, jadi ini adab yang perlu diperhatikan oleh para santri dan santriwati. Wa an yarfaqa fi su'alihi, dan hendaklah dia bertanya dengan pertanyaan yang santun, yang lembut, bukan dengan pertanyaan yang memaksa, bukan dengan pertanyaan yang membuat guru guru menjadi kebingungan, atau dengan pertanyaan yang mencecar, pertanyaan-pertanyaan yang berat. Ini bagaimana ini kalau begini, akhirnya guru belum sempat menjawab sudah dicecar dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, ucapan-ucapan yang. Jadi hendaklah ketika kalian bertanya dengan bahasa yang lembut, dengan tutur sapa yang sopan, sehingga guru pun menjawab dengan tenang. Nah, sebagaimana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang malaikat yang dikenal bagaimana mereka ini adalah malaikat, seorang makhluk yang taat kepada Allah, yang tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Mereka datang kepada Rasulullah dengan sopan. Bagaimana caranya? Duduk dengan bersandarkan lututnya bertemu dengan lutut
Rasulullah SAW. Kemudian tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain bahwasanya dia meletakkan tangannya di atas paha Rasul SAW. Duduk dengan beradab, kemudian dengan pakaian yang bersih, kemudian dengan tampang yang bersih, rambutnya sangat hitam, kemudian jubahnya sangat putih, penampilan yang bersih seorang penuntut ilmu. Makanya selayaknya ketika kita belajar, hendaknya kita bersih-bersih, jangan kelihatan muka kusam, kotor. Ambil air wudu, kemudian kita pakai pakaian yang bersih, yang rapi, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dalam belajar. Jadi dicontohkan langsung oleh Jibril, bukan duduk sembarangan, apalagi duduk. Perlu memperhatikan cara duduk, bagaimana Jibril duduk di hadapan Rasulullah. Padahal seorang malaikat, dia duduk di hadapan Rasulullah dengan duduknya seperti sholat. Jadi santun, tidak duduk bersila, dia duduk menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah, kemudian dia diam begini, bukan begini, dia duduk lepas tangannya di atas paha, sopan. Nah, begini kita dicontohkan oleh Jibril bagaimana cara kita belajar di hadapan guru kita. Jangan kita duduk dengan menselonjorkan kaki di hadapan orang tua misalkan, atau dengan menaikkan satu kaki di atas. Ini biasa ketika dia duduk bersila, dia naikkan kakinya di atas pahanya, atau kakinya ini dijaga. Apalagi ini kebiasaan orang-orang takabur, atau kebiasaan orang-orang yang sombong. Ketika belajar harus kita perhatikan. Wa yashhadu li hadza ma fi riwayat Atha bin As-Sa'ib an Yahya bin Ya'mar. Kemudian dikuatkan, riwayat ini dikuatkan dengan riwayat Atha bin Sa'ib dari Yahya bin Ya'mar faqala. Jibril mengatakan, adnu ya Rasulullah, saya mendekat ya Rasulullah. Faqala na'am. Rasulullah mengatakan kepada Jibril, na'am. Fadana, Jibril mendekat lagi. Thumma qama, kemudian dia berdiri. Fata'ajabna li tauqirihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, kami kagum, kami terheran-heran karena dia menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala adnu ya Rasulullah, kemudian lagi berkata Jibril, ya Rasulullah, apakah saya mendekat lagi? Qala na'am fadana. Rasulullah mengatakan iya. Kemudian Jibril mendekat hatta wada'a fakhidahu ala fakhidha Rasulillah, sehingga lututnya bertemu dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma ra'ayna rajulan ashaddu tawqiran li Rasulillah min hadha. Kami tidak mendapati seorang pun yang sangat menghormati, yang sangat mengagungkan Rasulullah seperti orang ini. Jadi betul-betul dia mencontohkan para sahabat bagaimana cara belajar. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami tidak pernah mendapati seorang pun yang sangat-sangat menghormati, mengagungkan Rasulullah seperti orang ini. Jadi dia bertanya, menuntut ilmu dengan cara yang beradab, dengan cara yang benar, dengan cara yang beradab. Kemudian di antara faidah hadis ini, istihbabud dunu minal alim wal qurb minhu. Dianjurkan kita mendekat dari orang alim. Dianjurkan kita mendekat dari ahli ilmu, dari ulama. Wal qurbu minhu, dan mendekat, kemudian jangan menjauh, baik di dalam majlis atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena diibaratkan ulama itu seperti pelita, seperti penerang. Ketika kita ada kesalahan, ada yang meluruskan. Ketika kita jahil, ada yang mengajarkan. Ketika kita tidak memahami masalah, kita bisa bertanya. Sehingga kebodohan, kejahilan,
kegelapan yang ada pada diri kita menjadi terang benderang. Maka jangan kita menjauh. Orang kadang takut mendekat kepada orang alim. Padahal kenapa takut? Karena nanti dinasehati, nanti diprotes, nanti dikritik. Justru dengan kita mendekat supaya ada yang menasehati kita, supaya ada yang mengkritik kesalahan-kesalahan kita, sehingga kejahilan, kebodohan, kesesatan, kegelapan yang ada pada diri kita bisa terselamatkan, bisa terobati. Kemudian faedah berikutnya, bertanya dengan cara yang baik, bertanya dengan cara yang beradab, ini salah satu sebab kita meraih dan memperoleh ilmu. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah, maka bertanyalah dengan cara yang sopan, yang baik. Nah, jangan mencecar orang alim dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkannya, yang membingungkannya. Jadi kita bertanya dengan cara yang, ya misalkan, ya Syekh, wahai guru, dan dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini? Jangan sampai ketika dijawab, wah ini salah, guru ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan ini, apa yang Anda sampaikan ini salah. Nah, ini tidak beradab dalam bertanya. Jadi bertanyalah dengan lemah lembut, dengan sopan. Maka itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, bima balagtal ilma? Wahai Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, beliau seorang faqih, seorang ulama dari kalangan sahabat. Beliau ditanya, bima balagtal ilma? Wahai Ibnu Abbas, dengan cara apa engkau memperoleh, mendapatkan ilmu yang banyak ini? Dengan cara apa engkau mendapatkan kedalaman, keluasan ilmu ini? Qala, beliau mengatakan, bilisanin sa'ul. Saya memperoleh ilmu yang luas dan banyak ini karena lisan yang senantiasa bertanya, sering bertanya. Setiap ada permasalahan yang saya tidak ketahui, saya tanyakan. Jadi sering bertanya, jangan disimpan. Juga kalau kita terbiasa bertanya, nanti melatih lisan kita untuk berbicara, berkomunikasi, tidak menyimpan sesuatu atau memendam sesuatu di dalam hati dan pikiran kita. Harus dikeluarkan, tapi dengan cara yang baik. Wa qalbin aqul, dan dengan hati yang faham, dengan jiwa yang aqul, yaitu yang faham, yang cerdas. Wa qala az-Zuhri, Imam Zuhri rahimahullah berkata, al-ilmu khazanah. Ilmu itu ibaratnya sesuatu yang tersimpan di dalam lemari besar. Ilmu itu berada di dalam lemari besar. Miftahuha al-mas'alah. Untuk membuka ilmu tersebut adalah harus bertanya. Jadi kuncinya untuk membuka ilmu tersebut adalah bagaimana kita bertanya. Nah, jadi kalau kita malas bertanya, maka tidak akan keluar ilmu itu. Kadang ilmu itu didapat dengan bertanya. Jadi ilmu yang sebelumnya terpendam, yang tersimpan, dengan kita bertanya akhirnya keluarlah ilmu-ilmu tersebut. Wasu'ila al-Asma'i, Imam al-Asma'i rahimahullah ditanya, bima nilta manilta? Wahai Imam, bagaimana cara engkau meroleh apa yang engkau peroleh sekarang ini? Bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang luas ini? Qala bi kathrati su'ali. Kata beliau, karena saya banyak bertanya. Saya mendapatkan keluasan ilmu yang luas ini, ilmu yang banyak ini, kedalaman ilmu ini karena saya banyak bertanya. Nah, makanya di antara tanda kepahaman, keluasan seseorang karena dia banyak bertanya. Biasanya kalau dia paham satu permasalahan, kok ini begini, dia akan bertanya. Tapi kalau diam, bukan dia paham, malah dia tidak paham.
Justru kalau kita belajar akan mendapatkan kesulitan. Oh, kalau begini, kenapa dia begini? Oh, ini apa hubungannya yang perkataan ini dengan yang ini? Nah, sehingga dia bertanya untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar. Tapi kalau adem ayem, tidak bertanya, takut bertanya, ini tanda seorang santri dan santriwati yang tidak paham. Kemudian diantara faedah hadis ini, disyariatkannya kita rihlah, pergi menjauh dalam belajar. Kita dianjurkan kalau ingin sukses dalam belajar, maka menjauhlah. Cari tempat yang jauh, bukan di rumah kita. Ya, termasuk kalian walaupun dekat, ini termasuk kalian rihlah, bepergian dalam belajar. Tapi kalau ingin lebih serius lagi, maka ke tempat yang lebih jauh, sehingga kita jauh dari kerabat. Kalau sekarang masih dekat, sakit sebentar pengen pulang, ada masalah dikasih tahu ada orang meninggal pulang, ada yang nikah pulang, ada acara ini pulang, sehingga terganggu. Nah, seperti yang dikatakan oleh salah seorang imam yang kemarin yang kita baca dalam hadis yang pertama, dia belajar, fokus belajar, sampai-sampai kerabatnya yang meninggal dia tidak tahu, bahkan keluarganya, anaknya yang meninggal dia tidak menghadiri jenazah karena fokus belajar. Nah, kalau kita kadang masalah orang tua dilibatkan kepada anaknya. Jadi ketika menjenguk, orang tuanya cerita kegelisahannya, kesusahannya kepada anaknya, akhirnya anaknya ikut gelisah, ikut susah. Ini salah. Masalah-masalah yang dihadapi orang tua silahkan simpan supaya anak kita tetap bisa belajar, berjuang dalam menuntut ilmu, supaya tidak terganggu. Jadi faedah berikutnya, disyariatkan kita rihlah, bepergian jauh dalam mencari ilmu. Warahila Jabir bin Abdullah syahran kamilan fi mas'alah. Nah, jadi seorang sahabat Jabir bin Abdullah itu beliau bepergian jauh selama 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu masalah. Hanya mendapatkan satu masalah. Beliau menempuh perjalanan sampai 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu masalah. Dan ulama-ulama kita terdahulu untuk mendapatkan satu hadis, mereka sampai pindah ke satu negeri ke negeri yang lain, sehingga terkumpullah hadis Arba'in Nawawi, hadis Riyadhus Shalihin, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu perjalanan mereka dari satu negara ke negara lain dengan kendaraan yang seadanya, kemungkinan jalan kaki. Imam Ahmad berjalan ke satu negara ke negara lain, Imam Syafi'i dari satu negara ke negara lain dengan kendaraan yang terbatas, kadang onta, kadang berjalan kaki untuk mendapatkan ilmu, sehingga sampailah ilmu Rasulullah kepada kita. Maka kita syukuri, kalian tinggal duduk manis di atas aula yang berkeramik, menggunakan meja dengan pakaian, dengan kipas angin. Harusnya kalian syukuri, harus sungguh-sungguh. Mereka dulu dengan perjalanan yang jauh, kaki-kaki mereka bengkak karena menginjak batu-batuan, panas karena padang pasir, untuk mendapatkan satu hadis. Ya, kalian duduk manis di sini masih bisa tidur, padahal perjuangan mereka untuk mengumpulkan hadis-hadis ini butuh pengorbanan. Wa kana Sa'id bin Musayyib yaqul, Imam Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in, beliau mengatakan, in kuntu la ashar al-layali wal ayyam, sungguh saya berjaga, bergadang pagi, siang, malam, fi talabil hadithil wahid, dalam mencari satu hadis. Jadi saya bergadang siang, malam, pagi, sore hanya untuk mencari satu hadis. Lah kalian untuk mencari puluhan hadis malas dengan fasilitas yang serba ada. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini dengan kita bergiat, kita giat, kita sungguh-sungguh. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan faidah-faidah hadis ini.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.